Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini, Pray and Bible Study akan memulai doa dan juga pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Linda Mamusung. Sebelum kami memulai, marilah kami bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan padamu Bapa, pagi cerah yang indah ini Tuhan, karena begitu besar kasih setiamu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh layak untuk hadir tengah pelayanan kami pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, roh-Mu yang kudus turun atas kami, dan kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, menaikkan puji-pujian, dan juga sharing akan kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah Bapa, kami sedia untuk mendengarkan dan berbicara bersama-sama di dalam Bible study nantinya. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini, karena hanya Dia yang layak terima puji dan sembah kita pada hari ini.
Lift your hands and worship the Amin Tuhan. Seperti lagu yang kami nyanyikan Tuhan, biarkan mata kami selalu tertuju kepadamu Tuhan di dalam pertandingan setiap hidup kami Tuhan. Biarkan mata kami tertuju bukan terhadap apa yang ada merintangi di depan kami Tuhan, tetapi mata kami tertuju kepada Engkau sendiri Tuhan yang memegang kontrol hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, berbicara dalam hati kami Tuhan, agar kami semakin serupa dengan gambaran Tuhan, semakin serupa dengan hati-Mu, mengerti hati-Mu lebih lagi Tuhan. Hanya dalam nama Yesus, amin. Amin. Shalom semuanya, apa kabar? Kembali kita akan sama-sama saling belajar dan men-sharing firman Tuhan pada hari ini. Suara saya kedengaran jelas nggak ya? kedengaran. Bagus. Jelas ya? Oke ya. Kita ambil di Markus 4 ayat 26 sampai 29. Markus berapa, Pastor? Markus 4. Kurang kedengeran ya suaranya ya? 4 ayat 26 sampai perumpamaan ini yang tumbuh. Sudah di sana? Udah. Sudah. Oke, thank you jawabannya. Oke, sebenarnya waktu kita baca ini sama-sama kita bicara mengenai fokusnya kepada benih yang tumbuh. Tapi saya nanti mau kita lihat Sampai 26 sampai 29. Aku pakai ini.
Karena sekarang kedengar. Nggak dengar ya? Oh, oke. Oke. Kita baca sama-sama ya. Markus. 4 ayat 26 sampai 27. Firman Tuhan mengatakan demikian. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menabur benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu bertunas dan tumbuh bah. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah masak, orang itu segera menyabit, lalu musim menuai sudah tiba. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, sebenarnya di dalam beberapa minggu ke depan yang kita sedang bagikan mengenai faith like no others, ya, iman seperti bukan iman yang biasa, saudara ya. Nah, yang saya pelajari di dalam iman, saudara, kadang-kadang kita berpikir bahwa iman itu terjadi pada waktu kita percaya sesuatu yang kita harapkan terjadi itu akan terjadi. Atau iman itu terjadi pada waktu kita mengimankan untuk mendapatkan sesuatu. Tapi yang saya mau sharing saat ini, bagaimana kadang-kadang kita percaya bahwa Tuhan yang melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Nah, itu dimulai dari bagaimana kita sendiri hidup oleh iman, ya. Waktu saya mengerti akan iman ini, kadang-kadang kita berpikir bahwa kita harus melakukan sesuatu yang ekstra, ya. Tapi waktu saya baca di dalam firman Tuhan dan kita baca di dalam banyak firman Tuhan, Tuhan banyak berbicara mengenai iman. Tapi saya mau mulai dari apa yang kita baca hari ini, saudara. Ya, beginilah hal kerajaan, seumpama orang yang menabur benih di tanah. Ya. Orang itu menabur benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, ya, tidur. Dan pada siang hari ia bangun, benih itu bertunas dan tumbuh, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Kalau saya mau mengatakan ini adalah bagian pada waktu dia sudah menabur benih di tanah dan malam hari ia tidur. Artinya ia membiarkan Tuhan yang bekerja, karena di ayat 28 bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mulai tangkainya, bulirnya, butir-butir yang penuh diisi dengan bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabitnya. Saya mulai di dalam pemikiran bahwa iman itu bukan bicara mengenai kita udah sampai di satu tempat. Oke, dari sini kita berjalan sampai di satu tempat. Tetapi kalau kita sudah pernah juga, saya mungkin sudah pernah sharing mengenai Roma 1 ayat 16 sampai 17. Kita ambil di ayat 17, saudara. Roma 1 ayat 17, udah terkenal ya. Di situ dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang
orang benar hidup oleh iman. Ya, bicara mengenai hidup pada waktu kita masih bernafas, saudara. Waktu kita masih bernafas, sepanjang hidup kita. Itu bicara waktu di firman Tuhan ini dikatakan bertolak dari iman, seperti pada waktu kita berubah, berbalik, bertolak dari iman, terus memimpin terus kita di dalam iman. Satu perjalanan yang tidak habis-habisnya, yang tidak berhenti sampai kita menghembuskan napas yang terakhir. Kita dipimpin oleh iman. Dasar dari iman itu sendiri, kalau kita baca bahwa ini adalah salah satu dasar untuk kita, pertama untuk kita percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat kita, ya. Itu adalah satu tolak, satu permulaan di mana kita beriman kepada keselamatan itu sendiri. Dan saya mau mengatakan bahwa waktu firman Tuhan mengatakan memimpin kepada iman, itu bicara mengenai satu hubungan yang nggak pernah putus antara kita dengan Tuhan, saudara. Saudara, waktu kita menanam di dalam firman Tuhan ini, kita nggak bisa mengontrol apakah benih atau biji yang kita tanam ini akan tumbuh atau enggak. Yang kita bisa kontrol bagaimana kita menyiapkan tanah itu, mengolah tanah itu, ya. Bagaimana kita memberi pupuk tanah itu, ya. Dan kita menaburkan benih, ya. Di dalam bagaimana kita bisa mengolah, bagaimana kita bisa membiarkan tanah itu menjadi tanah yang subur, itu bicara mengenai bagaimana kita sendiri simpan waktu sama Tuhan. Ya, waktu satu statement yang saya dapatkan dari Pastor Yahya, ya, dari Every Nation Indonesia, bagaimana dia mengatakan beriman itu bukan mengharapkan apa yang kita imani atau kita dapatkan. Tujuan iman itu bukan mendapatkan apa yang kita imani. Tapi tujuan iman itu adalah menyenangkan Tuhan. Tujuan iman itu adalah menaati Allah. Tujuan iman itu adalah membangun hidup kita dalam firman dan doa. Saya percaya bahwa benih itu waktu ditabur, firman Tuhan mengatakan, kita nggak usah capek-capek berpikir bahwa kira-kira tumbuh nggak ya, kira-kira sembuh nggak ya, kira-kira diberkati nggak ya, kira-kira Tuhan bekerja nggak ya, kira-kira Tuhan menjawab doa kita apa enggak ya. Tetapi waktu kita menyadari, kita sudah mempersiapkan tanah yang gembur, kita sudah mempersiapkan hati kita sudah simpan waktu sama Tuhan, kita bertumbuh di dalam firman. Ya. Kadang-kadang orang berpikir bahwa iman itu adalah pengalaman, ya, pengalaman kita. Oh ya, pada waktu Tuhan menjawab doa kita, itu adalah satu bahan untuk kita percaya di dalam persoalan yang akan datang, pasti Tuhan akan jawab. Saudara, kadang-kadang memang kita harus mengerti. Ada satu cerita ini sebenarnya, ada satu kesaksian. Mbak Tuhan ini mengatakan demikian. Saya waktu itu beriman bahwa Tuhan menjawab doa saya. Waktu saya berdoa dari waktu itu mobil saya, dia bilang kecil. Kemudian saya berdoa untuk mobil yang lebih besar. Tuhan menjawab. Saya berdoa untuk mobil yang lebih baik lagi. Tuhan menjawab. Dan Tuhan menjawab banyak sekali doa-doa saya. Sampai pada satu waktu saya di dalam masa COVID. Saya percaya Tuhan akan sembuhkan saya. Dia bilang, saya berdoa. Bukan semakin sembuh, semakin parah. Saya berdoa lagi. Bukan tambah sembuh, tambah parah. Saya berdoa lagi. Bukan semakin sembuh. Bahkan semakin drop gitu loh. Dan
saya berpikir, dia bilang, apa yang salah dengan iman saya? Padahal saya mempunyai keyakinan dan percaya sama seperti sebelumnya. Apa yang salah dengan iman saya? Apa yang salah dengan hidup saya? Iman itu bukan bicara mengenai kita mendapatkan sesuatu atau Tuhan menjawab doa kita. Iman itu berbicara mengenai pengenalan kita akan Tuhan. Bukan bicara mengenai pengalaman-pengalaman kita yang dahulu menjadi dasar atas iman kita yang hari ini. Tetapi iman itu berbicara mengenai firman atau pengenalan kita akan firman Tuhan yang membuat kita bisa yang membuat kita bisa tetap hidup oleh iman. Ya. Ada satu cerita, saudara. Ini kenyataan, ini kisah nyata, saudara. Ada seorang ibu yang sungguh-sungguh dalam Tuhan dengan suami yang sama-sama mereka taat dan beribadah kepada Tuhan. Kemudian ibu ini mengalami sakit yang cukup keras, kanker, saudara. Ibu ini beriman untuk disembuhkan. Dan dia berdoa, dia tetap beriman, sakitnya semakin parah. Mereka suami istri tetap berdoa, beriman, tetap beriman, sakitnya semakin parah. Apakah dia berhenti berdoa dan beriman? Enggak. Dia tetap berdoa dan tidak berhenti beriman. Untuk percaya Tuhan pasti menyembuhkan. Sehari sebelum ibu ini meninggal, mereka masih berdoa untuk kesembuhan ibu ini. Tetap percaya Tuhan akan menyembuhkan. Ibu ini mengatakan kepada suaminya bahwa saya percaya Tuhan akan sembuhkan saya. Di akhir hidupnya, akhirnya dia meninggal dan dipanggil Tuhan. Dia tetap percaya Tuhan menyembuhkan. Apakah ada yang salah dengan iman ibu itu? Orang benar hidup oleh iman. Sampai di akhir hidupnya, dia tetap percaya Tuhan menyembuhkan dia. Saudara, anak daripada ibu ini, waktu ibu mamanya meninggal, bilang sama papanya, Pak, kok Tuhan nggak jawab doa ya, Pak? Kok Tuhan nggak sembuhkan mama? Kok mama malah dipanggil Tuhan? Papanya mengatakan, mama adalah orang yang beriman. Karena sampai akhir hidupnya, dia tetap percaya kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan. Dia tetap percaya sampai akhir hidupnya. Dan itulah kesembuhan yang dia dapatkan, yaitu dipanggil oleh Tuhan. Di Pengkhotbah 11 ayat 5 dikatakan gini. Pengkhotbah 11 ayat 5. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Kita tahu bahwa segala sesuatu itu adalah kedaulatannya Allah. Tapi bagian kita adalah bagaimana kita tetap beriman, tetap mentaati sampai akhir. Iman kita tidak pupus, iman kita tidak berhenti sampai akhir. Sampai kita menyadari bahwa untuk itulah kita hidup. Ya. Kita tahu bahwa Tuhan memperhitungkan setiap doa-doa kita. Tuhan memperhitungkan setiap kerinduan kita. Ya, kalau kita merindukan untuk Tuhan menjawab doa kita, gak ada yang salah untuk kita tetap berdoa dan percaya dan beriman. Tapi iman bukan berbicara mengenai jawaban dari doa itu, atau bagaimana Tuhan bagaimana mendapati bahwa dari iman kita Tuhan menjawab doa kita. Tetapi iman berbicara mengenai bagaimana kita
tetap beriman dan percaya sampai akhir. Sampai akhir pada waktu Stefanus menghembuskan nafas terakhir dan dia melihat langit terbuka dan Tuhan menyambut dia. Kita tahu dalam kondisi dia akhirnya sampai akhir dia tetap dipanggil Tuhan. Ada yang salah dengan imannya? Nggak ada. Dia tetap beriman, dia tetap percaya ada rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Iman bukan pengalaman, tetapi iman bagaimana kita mengenal firman, dan firman itu adalah bagian dalam hidup kita. Bagaimana kita hidup oleh iman. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Kami tahu Tuhan bahwa hidup orang beriman bukan berjalan dari satu titik sampai di dalam satu titik dan kemudian berjalan di dalam titik yang akan datang. Tapi cara mengenai sepanjang hidup kami Tuhan, kami tetap beriman, kami tetap percaya, kami tahu bahwa firman itu dihidupkan oleh iman itu dihidupkan oleh firman Tuhan yang kami baca setiap hari dan yang kami renungkan setiap hari. Iman itu berbicara mengenai hubungan kami dengan Tuhan setiap hari. Dan bagaimana kami tetap percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bagian untuk Tuhan menumbuhkan tanaman yang sudah kami tabur benihnya. Bagian mengenai bagaimana Tuhan menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Bagian bagaimana Tuhan menjawab setiap doa kami. Itu adalah kedaulatan Tuhan. Bagian kami adalah beriman sampai akhir. Bagian kami waktu kami tidur, kami tetap percaya Tuhan yang bekerja di dalam masa-masa di mana kami hanya mempercayai Tuhan untuk Tuhan bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk apa yang kami pelajari pada hari ini. Kami tetap percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, mendukung kami, bahkan Engkau berdoa buat kami Tuhan, untuk di dalam masa-masa sulit kami ya Bapa. Terima kasih untuk firman ini, terima kasih Tuhan dalam nama Yesus, amin. Amin. Mungkin kita akan masuk dalam doa syafaat. Ada permohonan doa lainnya? Kalau tidak ada, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan padamu Bapa pada pagi hari ini Tuhan. Karena begitu besar kasih setiamu dalam hidup kami, sehingga kami boleh layak untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Belajar menjadi pelaku firman, untuk menjadi pendengar, untuk menjadi beriman sungguh-sungguh kepada Engkau Bapa di surga. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa khususnya Tuhan untuk Pastor Linda mengusung Tuhan, Linda Hartawan bersama dengan suami dan anak-anak, keenam anak mereka Tuhan, biarlah mereka sebagai kesaksian yang nyata Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa iman sungguh-sungguh kepada Engkau Tuhan mendatangkan buah yang terbaik. Demikian juga untuk keluarga besar Mamusung, keluarga Pastor Kemal bersama dengan istri, kiranya Tuhan juga menyertai memberkati, jauhkan dari segala macam bahaya, hal-hal yang tidak berkenan boleh dipatahkan dalam nama Yesus. Sama dengan Ibu Weni Tuhan dalam pelayanan, kiranya Tuhan tetap menyertai memberkati. Saat ini kami mau berdoa khusus sebagai keluarga daripada Ibu Fani Saswita Tuhan, bersama anak terkasih Daniel Tuhan yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk melakukan satu riset dan juga mempertanggungjawabkan apa yang menjadi risetnya itu, sehingga apa yang dia kerjakannya boleh berhasil. Demikian juga untuk ibu omanya Tuhan, Ibu Mamitina Diana Tuhan. Berikan beliau juga kekuatan, kemampuan dalam setiap langkah juang mereka. Kami juga mengucap syukur untuk pendeta Yohanes Parapat Tuhan bersama dengan suami dan anak. Ya. Kiranya Tuhan memberkati dan juga menyertai perjalanan ya, pelayanan mereka Tuhan dalam segala perkara. Kiranya Tuhan
menyertai memberkati setiap langkah kehidupan mereka, Tuhan. Serahkan segala kerinduan mereka ke dalam tangan kasih-Mu, apapun yang menjadi kerinduannya, kiranya boleh menjadi berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai melengkapi kehidupan mereka, dan juga apapun yang mereka kerjakan boleh berhasil. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara kekasih kami, Ira Leni Mapa, sama dengan suami dan anak cucu menantu. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati perjalanan kehidupan mereka dalam setiap langkah juang mereka untuk mendatangkan berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Kami tahu Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan mereka boleh terjawab indah pada waktunya. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk rencana-rencana masa depan daripada pelayanan kami ini Tuhan, untuk Pastor Julius Go yang juga melayani kami. Kiranya Tuhan juga menyertai memberkati keluarga mereka Tuhan, agar apa yang menjadi kerinduan mereka boleh terjawab indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan untuk segala usaha upaya yang kami sedang kerjakan, kiranya boleh berhasil dan boleh mendatangkan berkat tersendiri untuk kehidupan mereka selanjutnya. Kami serahkan juga apapun yang menjadi usaha upaya yang sedang mereka kerjakan boleh mendatangkan berkat tersendiri bagi usaha-usaha yang mereka sedang lakukan. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa khususnya untuk Ibu Dori yang saat ini ya, yang saat ini sedang melakukan banyak sekali kegiatan Tuhan untuk pelayanan, untuk pekerjaannya Tuhan, kiranya boleh mendatangkan hasil yang terbaik bagi kemuliaan dan kebesaran nama saja. Ya, sini ya. Kiranya apapun juga menjadi kerinduan mereka Tuhan, boleh terjadi atas rencana dan kehendak Bapa di surga. Oleh sebab itu Bapa, kami percaya Tuhan, dalam kerinduannya boleh ini pegang-pegang. Segala kerinduannya itu Tuhan boleh terlaksana indah pada waktu. Apapun yang menjadi usaha upaya yang sedang dikerjakannya boleh berhasil. Kami serahkan Tuhan kerinduan-kerinduannya Tuhan hanya ke dalam tangan kasih Bapa di surga. Hamba percaya Tuhan, apapun yang menjadi usaha upaya yang dikerjakan, setiap tangan-tangan yang menolong dia Tuhan boleh dinyatakan. Apapun juga kami kembalikan bagi kemuliaan saja. Bapa dalam kerajaan surga, pagi hari ini kami teringat pada bangsa negara di dunia Tuhan yang mengalami berbagai macam pergumulan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menjadi penolong bagi kami semua Tuhan. Perang di mana-mana Tuhan, antara Iran dan juga Israel Tuhan, kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam pengasihan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus yang meredakan segala usaha-usaha yang dikerjakannya. Kami juga menyerahkan Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan dunia ini boleh tidak berdampak kepada negara kami. Demikian pula Tuhan, untuk kerinduan kami Tuhan, untuk mendatangkan hasil yang terbaik bagi bangsa dan negara kami, Republik Indonesia Tuhan. Sehingga jika kami melaksanakan kehidupan ini, kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang terbaik dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, segala usaha upaya yang dikerjakannya boleh berhasil untuk bangsa dan negara kami sampai kepada pelosok-pelosok tanah air Tuhan, dari tingkat presiden, wakil presiden, dan juga
semua yang berkaitan dengan bangsa dan negara kami ini. Akhirnya Tuhan, ketika kami Ini aja, satu-satu. ya, ketika kami melaksanakan kehidupan ini, kami serahkan segala kerinduan kami ini hanya ke dalam nama Anak Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Pastor Linda untuk menutup doa berkat. Habis itu kita diskusi. Mari kita berdoa. Biar kasih karunia, penyertaan dan pertolongan yang dari Tuhan menyertai setiap dari kita di dalam kita melakukan kegiatan sehari-hari. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Percaya sampai hari ini penyertaan dan pertolongan Tuhan sudah terjadi dan akan terus terjadi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bu Linda atas firman Tuhannya. Kita semua dikuatkan, kita boleh mengangkat tangan, puji Tuhan. Ya, konteks dari bahan diskusi kita sudah ada semua ya, mengenai Markus 4 ayat 26 sampai 29. Ya. 26 sampai 27 ya, 27. Tetapi dalam konteks ini adalah bagaimana tentang benih yang tumbuh, perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Ya. Kita belajar banyak hal yang kita belajar. Iman bukan iman yang luar biasa tadi dikatakan, bagaimana hidup oleh iman. Ya, keadaan kita harus ekstra. Jadi ketika kan di situ dikatakan ayat 27 di situ dikatakan bahwa Tuhan yang memberi pertumbuhan ya. Tuhan yang memberi pertumbuhan di situ dikatakan lalu pada malam hari ia tidur, pada siang hari ia bangun. Dan di situ dikatakan ia bangun dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu gitu. Jadi dia nggak nunggu, dia nggak melakukan apapun, tetapi dia menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan yang memberi pertumbuhan. Ya, ada banyak hal yang kita lihat. Kalau kita lihat dalam konteks secara keseluruhan tentang yang ayat 4 ini, ya 1 sampai 20 itu bicara tentang perumpamaan semua nih. Ada beberapa perumpamaan, ada 4 perumpamaan yang saya catat di sini. Pertama berbicara tentang perumpamaan tentang penabur. Kedua 21 sampai 25 itu berbicara tentang apa? Pelita dan ukurannya. Kemudian ayat 26 sampai 29 itu berbicara tentang benih ya. Dari 30 sampai 34 itu berbicara tentang biji sesawi. Beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar ya biji sesawi. Kemudian 35 sampai 41 ini angin ribut diredakan. Ini beda sendiri ya. Kita sorotin, jadi apa yang kita soroti ya semuanya dalam konteks perumpamaan-perumpamaan ini banyak orang bilang oh ini buat kita gitu. Perumpamaan tentang benih sesawi itu karena kita yang nanam, kita yang ini. Jadi otomatis hasilnya buat kita untuk kepentingan kita. Jadi kalau tadi Ibu Linda bilang semuanya itu kita soroti kerajaan Allah, semuanya itu rujukannya kepada Tuhan. Itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya, betul ya Bu Linda. Itu semua kita kembalikan kepada Tuhan. Memang kita yang menerima itu, tetapi kita kembalikan kepada Tuhan.
Kalau secara teologis, kalau kita lihat dari ayat 26 sampai 29, yang pertama, 26 itu bagaimana orang menabur. Ayat 27 di sana, benih tumbuh sendiri. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Pertama menabur, yang kedua pekerjaan Tuhan, yaitu benih ada pertumbuhan. Yang ketiga, di situ dikatakan benih bumi yang menambah, bumi yang kalau 28, bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Bumi yang mengeluarkan buah. Jadi ada pertumbuhan yang mengeluarkan adalah bumi. Bumi adalah ciptaan Tuhan. Mula-mulanya tangkainya, lalu bulirnya ya. Kemudian di situ dikatakan kemudian 32 29. Kemudian butir-butir yang penuh isi dalam bulir itu. Poin keempat di situ dikatakan musim penuai. Ada waktunya menabur, ada waktunya menuai. Ya, itu menuainya untuk siapa? Untuk kita. Tapi dalam konteks ini kita kembalikan semuanya kepada Tuhan. Amin, saudara. Jadi perumpamaan-perumpamaan secara teologis menabur, terus benih ada pertumbuhan sendiri Tuhan ya. Bumi yang menimbulkan buahnya itu tumbuh dari bumi, terus ada musim menuai ayat 29. Perumpamaan untuk kepentingan Tuhan. Ini semuanya untuk kepentingan Tuhan. Iman ada kita ketika kita menanam, menabur, kita menunggu. Ada di situ iman adalah kesabaran kita untuk menunggu waktu penuaian, waktu bagaimana buah itu terjadi ya. Keyakinan dengan panen yang sudah Tuhan itu iman. Ada keyakinan bahwa akan ada pertumbuhan. Ada beberapa poin yang saya bisa dapat di sini. Untuk kita orang percaya apa gitu? Melayani Tuhan dengan penuh percaya, penuh iman kita. Kita ketika yang penting kita tabur gitu. Banyak orang mau menuai tetapi dia nggak menabur. Kita nggak tahu, kita taunya oke, kita nabur, nanti habis itu kita nanti yang bersihin, kita yang nungguin sampai itu enggak gitu. Kalau di sini ayat ini jelas, benih itu tumbuh atas pekerjaan Tuhan. Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Amin, saudara. Jadi melayani Tuhan dengan penuh percaya, iman bahwa kita akan ada waktunya menuai. Ya, kalau kita nggak menabur, bagaimana kita mau menuai? Bagaimana ada pertumbuhan? Ya, bagaimana kita menunggu bumi akan mengeluarkan kalau kita nggak menabur? Jadi intinya dari konteks firman Tuhan hari ini, menabur. Ayo kita menabur. Menabur itu yaitu apa? Bagaimana kita melayani Tuhan, bagaimana kita menjangkau jiwa, itu kita menabur. Bagaimana kita banyak orang mau percaya kalau kita nggak menabur, kita nggak memperdayakan kemampuan kita, talenta kita, untuk apa? Menjangkau jiwa. Kembali lagi untuk semuanya itu untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Oke, terima kasih. Next, mungkin ada tambahan dari sini, kita dengar dulu. Ada David ya? Oke David, kita mau dengar dulu kata-kata dari David, Pastor David. Silakan. Kalau dari aku sih sebenarnya dari firman ini cukup jelas ya. Kalau ketika kita menabur, kita juga harus percaya Tuhan yang bekerja gitu. Aku tuh waktu firman ini dibagikan teringat lagu Waymaker gitu ya. Even when we don't see it, God is working gitu. Even when we don't feel it, God is working gitu. Jadi it's not about us, it's about God gitu yang berkarya dalam hidup kita. Jadi walaupun kita nggak melihat prosesnya, di sini kan kita di firman ini bilang kita tidur lalu pas kita bangun terjadi pertumbuhan gitu, terjadi tunas-tunas yang tumbuh menjadi bulir dan yang akan berbuah gitu. Dan pada waktunya baru kita akan menuai pada musim yang tiba gitu. Tadi Om Kemal juga bilang ada waktunya kita nanti menunggu. Nah di waktu yang kita nanti menunggu, we have to trust the process gitu, harus percaya gitu prosesnya Tuhan gitu.
Walaupun mungkin kita nggak merasa, nggak melihat gitu pertumbuhannya seperti apa, tidak merasakan pertumbuhannya. Tetapi kita harus percaya kalau Tuhan berproses dan Tuhan yang memberikan pertumbuhan tersebut. Gitu. Jadi benar, bukan bukan ini bukan tentang kita, tetapi tentang Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Gitu. Jadi sehingga kita nggak bisa ngambil any credit from yang tadi Om Gamal juga bilang sih tempat tadi. Dia bisa ngambil, oh saya yang nabur gitu. Tapi kamu dapat benihnya kan dari Tuhan juga gitu. Jadi kita juga nggak bisa bilang apa namanya itu semua karena kita gitu. Tapi memang dari awal Tuhan sudah memberikan kita juga modal itu benih firman Allah dalam hidup setiap dari kita. Sehingga kita sendiri Tuhan tempatkan di tempat yang tepat untuk menjadi berkat gitu. Jadi iman kita tuh bukan tentang diri kita sendiri, tentang kita mendapatkan sesuatu, tetapi iman kita berbicara tentang Tuhan yang berkarya dalam hidup kita. Itu aja sih kalau dari aku. Thank you. Ya, Waymaker ya, kita kembali lagi. Ada beberapa poin yang saya catat di sini. Kita tidak melihat prosesnya, itu ada pekerjaan Tuhan ya. Yang buat pertumbuhan, Tuhan yang buat pertumbuhan. Kita harus sabar menunggu. Ada waktu yang Tuhan berikan ya, adalah proses Tuhan. Kita percaya Tuhan beri percaya ya, itu perlu iman. Kita tidak bilang itu bukan buat itu karena kita enggak, itu pekerjaan Tuhan. Oke, next, terima kasih Pastor David, luar biasa poin-poinnya. Bu Nori, biasanya anak-anak muda dulu baru orang-orang tua. Thank you David. Shalom, Pastor. Ada suaraku kah? Ada suara. Kali nggak ada, nanti saya ngomong sendiri lagi. Shalom semuanya, iya. Saya tadi tidak sempat dengar firman Tuhan, tapi dengar penjelasan dari Pastor Kemal ya, tentang menabur benih, tentang iman, bicara iman, ya, apa sebesar biji sawi. Jadi kalau aku pribadi sih, poin yang aku dapat dari tadi sharing ya beberapa, baik dari Pastor, baik dari Saudara juga. Ketika kita sadar kita mengalami sesuatu dari Tuhan, menerima sesuatu dari Tuhan. Kalau saya pribadi, Pastor pasti juga eh, saya belajar untuk kita seperti saluran ya. Saya belajar untuk menerapkannya. Misalkan saya dapat nih benih, lalu saya tabur lagi. Misalkan saya dimuridkan nih, saya belajar nih. Saya bagi lagi, entah itu di komsel saya membagi hidup ya. Entah itu saya dimanapun berada. Pasti ujung-ujungnya saya pasti ke situ ya. Entah itu kita tabur firman Tuhan, entah itu kita tabur air mata buat orang lain, entah itu kita tabur eh, kebaikan untuk orang lain, atau apapun itu yang kita sudah dapat yang begitu luar biasa daripada Tuhan, kita belajar salurkan, kita tabur buat orang lain. Ya memang iman itu gimana ya? Saya begini, saya kalau mendapat sesuatu dari Tuhan, saya belajar polos ya, Pastor. Seperti anak kecil, terima aja gitu. Saya nggak tahu prosesnya atau gimana ya, tapi saya belajar polos ya, saya terima. Saya nggak tahu bagaimana cara saya mengalami janji Tuhan itu, bagaimana itu apa yang saya terima dari Tuhan tadi bertumbuh di dalam diri saya polos saja, saya terima ya. Jadi mempercayai sekalipun belum saya lihat dengan mata saya sendiri ya, mengimani apa ya, eh, bagaimana saya percaya bukan kepada iman saya tapi kepada Tuhan, bukan kepada eh, apa yang bisa saya kerjakan nggak, tapi kepada Tuhan yang menyampaikan firman buat saya, kepada Tuhan yang sudah melakukan kebaikan buat saya ya. Sehingga baik itu di komsel, baik itu di ibadah anak, atau
apapun yang saya kerjakan itu saya belajar percaya sama Tuhan. Tuhan yang sudah memperlengkapi, Tuhan yang sudah memberikan benih, Tuhan juga akan memberikan pertumbuhan itu kepada orang yang Tuhan izinkan untuk saya bimbing atau saya sampaikan benih firman Tuhan itu. Ya, prosesnya itu kita nggak tahu ya, Pastor, kapan dia bertumbuh. Sama seperti saya menanam. Di sini kan ada pekarangan yang saya suka nanam. Saya tanam, saya tahu tanah itu baik, saya tanam. Begitu melihat pertumbuhannya, mulai dari masih tunas, lalu bertumbuh, 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 bahkan seperti cabai ya, berbuah, kita bisa menikmati. Kita nggak tahu prosesnya bagaimana dia mengalami perubahan itu ya, mengalami pertumbuhan itu, tapi kita akhirnya menerima, menikmati hasilnya dari sebuah pertumbuhan itu ya. Begitu juga dengan jiwa-jiwa, bagaimana kita menjangkau jiwa. Kalau saya kan kemarin di gereja kita itu selamatkan jiwa berapapun harganya. Jadi dari usia saya 28 kalau nggak salah ya, apa 20 sekian, sampai hari ini tetap harus di koridornya Tuhan ya, harus selamatkan jiwa, beritakan Injil ya. Jadi meskipun mungkin apa ya, nggak sekekeh dulu itu ya Pastor ya, yang cari jiwa itu mau hujan kayak mau badai kayak gitu, kemana-mana itu. Tapi tetap masih kerjakan itu, tetap masih fokus di sana ya. Tabur saja, percaya saja. Nanti kita akan lihat hasilnya dan kita akan menuai. Terima kasih Pastor, Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih. Tadi yang saya dapat ini dari Nori, bagaimana memang menabur, tetapi bagaimana benih yang kita terima. Benih kita ada yang menabur pada kita ya. Benih yang kita terima, kita harus bagikan. Ada kontinuitas gitu. Ada kontinuitas. Orang juga yang terima benih itu, dia akan menabur lagi gitu. Jadi nggak dikip. Makanya firman Tuhan yang kita terima kadang-kadang kita umpamanya dari gereja, umpamanya Bu Linda habis khotbah, ini nanti menjadi bahan, makanya kita perlu catat gitu. Kalau saya catat semua yang ada ini, saya catat. Untuk apa? Untuk bagaimana kita membagikan kepada orang lain. Itu adalah benih. Firman Tuhan yang dibagikan Bu Linda ini adalah benih gitu. Bagaimana ketika kita ketemu orang, setiap hari kita terima benih gitu. Jangan kita terima-terima sampai kita kenyang rohani secara ini, secara manusia kita memang wow kita terima tiap hari, kita terima, tetapi kita nggak bagikan. Di sini kan kita harus menabur gitu. Kita harus menabur dan Tuhan akan memberi pertumbuhan ya. Tuhan akan memberi waktu Tuhan dan bumi, dikatakan poin ketiga ada bumi yang akan mengeluarkan hasil buahnya itu dan kita tinggal tunggu panennya. Dan ketika kita terima panennya itu adalah benih lagi buat kita. Benih yang kita berikan kepada orang juga gitu. Atau kita kembalikan kepada Tuhan, sang pemberi berkat, sang pemberi benih itu kepada kita. Ya, kadang-kadang berkat itu melalui orang lain. Ya, kita dapat melalui orang lain. Ya, ada kontinuitas ya. Terima kasih Nori. Oke, next kita belajar lagi kita udah belajar dari dua hamba Tuhan yang luar biasa, Nori sama Pastor David. Oke, mungkin kita langsung ke Mami Tina. Ya, baik Pastor, nih Mami. Shalom, Mami. Pastor Kemal. Shalom semuanya, selamat pagi. Halo. Shalom. Saya iman ini kan kalau dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah kan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Itu karena imanlah ayat 3 kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat terjadi, apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Yes ya. Jadi udah itu firman Tuhan juga tertulis ya. Walaupun kita punya iman sebiji sesawi, kata Tuhan sendiri, Tuhan Yesus yang berbicara, kita dapat memindahkan segala gunung ini ke
kemana kita mau suruh beranjak ya. Dan jadi ini bukan bukan instan. Ini pekerjaan Tuhan, Allah Roh Kudus yang bekerja. Tapi kita harus setiap nafas ini masih ada, tetap kita harus berjuang mati-matian ya. Untuk Tuhan sudah beri aku nafas hidup. Udah itu Tuhan sudah tolong kita. Bahkan Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Diserahkannya tubuhnya, darah, bahkan nyawanya sekali. Jadi apa yang kita lakukan selama kita masih Tuhan beri nafas kehidupan saya ini, yaitu makin ini makin berjuang kita mati-matian untuk kita hidup ini saya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan untuk apa? Untuk apa yang kita dapat menyenangkan Tuhan? Hanya satu, yaitu kita menjadi berkat, diberkati untuk jadi berkat. Karena kita diselamatkan itu bukan dengan kuat gagahku, itu pekerjaan Roh Kudus. Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia mati di kayu salib, serahkan tubuh darahnya bahkan nyawa. Jadi si Ibu Tina ini apa yang Mami Tina ini lakukan sudah. Karena kita diberkati bukan untuk diri sendiri, tapi untuk menjadi terang bagi banyak orang. Untuk jadi berkat terutama dalam keluargaku. Dan juga sebagai saya yang paling senior di PBS ini. Jadi saya harus ada yang orang lihat kepadaku. Ini hari kemarin kita bertemu sama-sama. Tuhan lihat mungkin saya belum lagi seperti yang sekarang ini. Dan untuk hari yang kemarin, hari sekarang ini harus jauh lebih bagus, lebih indah lagi dari hari kemarin. Itulah, jadi harus ada pertumbuhan. Pertumbuhan ya. Seperti tadi juga kita baca di Markus 4 ya. Sebentar ya, Pastor. Oke, Mami. Jadi ya itu apa namanya ya. Jadi harus setiap hari. Sebab tanpa iman juga kita tidak bisa kita tidak bisa hidup tanpa iman. Iman kita pada percaya kepada Tuhan Yesus. Dialah Tuhan kita, Allah kita, pencipta langit dan bumi. Jadi untuk itu tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan. Mati-matianlah berjuang menjadi pelaku firman supaya kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Karena yang bukan dengan sia-sia ya kita maksudnya kita harus pikul salib juga. Saya ambil harus ikut dalam penderitaan Tuhan Yesus. Yaitu bukan hanya menerima enak-enak saja. Karena Tuhan Yesus sudah mati bagiku. Ya, bahkan dipaku di kayu salib. Dari atas kepala sampai telapak kakinya disiksa. Sedangkan saya seujung kuku, sejung rambut pun kadang-kadang belum lupa mengucap syukur sebab Tuhan itu sebenarnya sudah berbuat yang paling terbaik bagi saya. Sampai saya kadang-kadang bilang, Tuhan Yesus, aku belum melakukan apa-apa, tapi Tuhan sudah beri aku yang luar biasa sekali. Seperti belakangan ini juga saya yang mau bersaksi sedikit. Biasanya harus jaga kesehatan ya, karena firman juga tubuh kita ini harus sehat ya. Pertama rohani kita dulu. Kalau sehat rohaniku pasti fisikku sehat. Itu aku pegang satu. Yaitu aku hidup suci, hidup kudus supaya supaya aku berkenan di hadapan Tuhan. Karena tanpa kekudusan tidak satu pun manusia dapat melihat Allah. Itu tidak gampang ya, Pastor. Hidup suci, hidup kudus itu. Dari seperti kita kemarin sudah baca juga di Mazmur 1 ayat 1 ya. Berbahagialah orang yang sedang hidup menurut nasihat. Berbahagialah orang yang tidak hidup menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang malam. Itu adalah pelaku firman, nggak gampang itu. Aku harus mati-matian, makin rajin mengucap, lagi rajin beribadah, aku lebih rajin hidupku bernomorkan Tuhan Yesus, jangan yang lain-lainnya, tapi it's all about Jesus. Semuanya karena Tuhan Yesus beri aku nafas, aku hidup. Udah itu aku harus menjadi berkat, pelaku firman, hidup suci, hidup kudus, tidak berbuat dosa lagi, karena tanpa
tanpa kekudusan tidak satu manusia bertemu dengan Tuhan Yesus. Jangan harap bahwa ada di sorga ya. Yaitu pelaku firman. So, kalau menjadi garam, menjadi terang, itu juga proses ya. Jadi setiap hari makin rajin berdoa. Setiap hari banyak baca firman. Setiap hari harus takut Tuhan. Tuhan, berilah hatimu yang penuh roh belas kasihan. Yaitu karena Allah itu adalah kasih. Saya tanpa kasih tidak satu pun ada gunanya saya ini. Kasih itu tidak dengan apa namanya, biar aku berdoa mati-matian apa, tapi tanpa kasih itu adalah dalam perbuatan. Itu apa aku sudah berikan sesuatu kepada orang yang apa namanya, sedangkan aku punya tetapi aku tidak apa namanya, tidak melakukan perbuatan baik, itu juga enggak berkenan di hadapan Tuhan, Pastor. Jadi itu berat itu. Kasih itu harus dalam perbuatan, dalam kasih dan kebenaran. Amin. Itu jadi aku harus jadi pelaku firman, suka menjadi garam, jadi terang, sehingga melalui aku banyak orang terima Yesus. Karena Tuhan hanya mau satu. Apa yang Tuhan mau dari kita? Udah berapa jiwa kau bawa kepadaku? Sudah adakah? Itu buat gampang. Mati-matian berjuang. Harus hidup di kudus, menjadi terang 24 jam dalam sehari. Orang kanan kiriku harus lihat, tetanggaku harus lihat siapakah saya ini. Dan keluarga, dari keluargaku juga Tuhan lihat dari saya kan. Itu yang terpenting. Jadi hanya pelaku firman nanti dapat apa ya, firman bersabda bukan dengan sia-sia, tapi kita diberi upah yang luar biasa yang tidak dapat. Apa dengan harta dunia ini pun saya punya semuanya, harta paling terkaya di muka bumi ini. Tapi kalau aku tidak punya Tuhan Yesus, aku lebih pasti binasa itu sama sekali. Jangan sampai. Jadi harus hidup cuci kudus. Anak kudus sanggup menolongku bila aku rajin baca firman, rajin berdoa, menghasilkan buah seperti juga yang tertulis di firman ini ya. Maaf ya Pastor ya kalau agak Hanya panjang dalam ya. nama Tuhan Yesus Roh Kudus sanggup menolong kita. Amin. Jadi berjuang mati-matian supaya menjadi garam, menjadi Iya, terang. maaf Pastor. Kamu buka dulu. Ya, sorry, it's okay gitu. Jadi tadi ada berapa poin ya. Dia bilang kita harus berjuang mati-matian, menyenangkan hati Tuhan, terus menjadi berkat. Artinya apa? Kita menabur berkat, kita menjadi berkat. Bukan karena kita diberkati, kita menjadi berkat. Ya, tadi ada ayat firman Tuhan di situ dikatakan juga renungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Kesukaannya ialah Taurat, merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Artinya apa? Memang betul siang dan malam. Artinya apa? Kita continue. Ini bukan cuma baca, tapi merenungkan. Merenungkan. Kesenangannya adalah merenungkan, bukan hanya baca ya. Merenungkan artinya apa? Kita explore, kita kunyah ini firman Tuhan. Kita dalami apa sih yang buat kita gitu. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Terima kasih Mami. Kemarin kita udah bahas nih Mazmur 1, 2, 3. Oke, next kita dengar dari Bu Fani. Bu Fani. Ya, baik Pastor. Karena udah panjang lebar tadi ya. Jadi saya ambil yang ininya aja lah ya. Mungkin dari kontekstualnya sama, tapi saya dari sisi mungkin sisi yang agak sedikit ini ya tentang iman dan benih yang kita tabur. Mungkin dari segala sesuatu yang kita pelajari dan mungkin yang kita dapatkan atau yang kita apa ya, kita percayakan gitu bahwa iman itu dasar hidup orang percaya gitu. Dan kalau saya mungkin dari yang tadi Pastor Linda udah ini sampaikan itu, yaitu bahwa apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Tapi pertumbuhannya itu kedaulatan Tuhan. Yang saya dapat itu Pastor. Jadi gini, kita menabur berkat mungkin, atau kita menabur waktu mungkin. Ya waktu itu bisa dengan doa-doa kita. Kalau bahasa kami dulu ya nabur dengkul katanya. Nabur dengkul itu yang bertelut gitu ya, berlutut, berdoa gitu. Ya, kita nggak tahu gitu orang yang kita doakan itu seperti apa, jawaban Tuhan apa, tapi tugas kita yaitu kita berdoa, menabur waktu, menabur doa, menabur kalau Tuhan izinkan ada berkat. Karena kalau kita memberi bukan karena kita berkelebihan,
Kalau kita berkelebihan, orang yang nggak percaya Kristus Yesus pun lebih banyak dari kita yang bisa memberi gitu. Tapi kalau kita memberi dari sebenarnya kita juga tidak dalam tanda petik berkelebihan, tapi kita punya hati untuk memberkati, menabur benih, itu yang nanti pertumbuhannya diperhitungkan Tuhan dan itu kedaulatan Tuhan. Itu yang saya dapat dari Pastor Linda. Tapi di sisi yang lain saya dapat dari Markus 4 ya, tadi yang dibawa Pastor Linda dari 26 sampai 29. Terima kasih Pastor Linda. Di situ kita tahu segala sesuatu tentang kedaulatan Tuhan. Tugas kita adalah menabur. Terserah mau nabur air mata, kita akan menerima sukacita. Kita menabur apapun yang semuanya diilhami oleh Roh Kudus, yang dimampukan oleh Roh Kudus, yaitu melakukan pekerjaan baik, apapun bentuknya taburan kita, nanti pertumbuhannya itu kedaulatan Tuhan, kita tinggal tunggu hasilnya. Tapi dengan tidak jemu-jemu. Dan satu lagi ayat peringatan saya tentang menabur ini sangat berbahaya dan hati-hati sebagai orang percaya. Ada saya dapat tuh di Galatia 6 ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Kita tahu itu berarti Roh Kudus. Nah, sekarang tinggal pilihan sama kita. Apa benih apa yang mau kita tabur? Kita naburnya dalam roh apa dalam daging? Nah, itu peringatan keras. Karena ini berkaitan dengan hidup kekal dan binasa kekal. Yang saya dapat itu, Pastor. Kedua, yang sangat penting, yang saya pelajari ya, Pastor, dari pembelajaran hari ini dari Pastor Linda, yaitu juga kita harus belajar yang di Galatia 3 ayat 3, yang berbunyi, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhiri di dalam daging? Nah, ini bahaya. Jadi jangan apapun yang kita lakukan hari ini, pertandingan iman kita yang kita sudah nabur, benih dalam roh, jangan mengakhiri dalam daging. Tadi kita udah baca sebelumnya di ayat yang sebelumnya, kita udah baca tadi kan di Galatia 6 ayat 8, kalau barang siapa menabur dalam dagingnya, akan dia menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah, ini pelajarannya juga. Jadi gitu. Kita tahu apa yang kita tabur, pertumbuhannya kedaulatan Tuhan, kita siap tunggu hasilnya. Makanya pilihan kita mau nabur dalam daging atau mau nabur dalam roh. Nabur dalam roh menuai hidup yang kekal, menabur dalam daging kebinasaan, yaitu binasa kekal. Jadi ayat firman Tuhan tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang nggak nyambung. Semua ayat firman Tuhan itu relate, karena firman Tuhan itu Allah sendiri, firman itu hidup. Karena Allah kita, Allah yang hidup. Kita mempunyai Allah, kita Allah yang hidup. Semua pendengar yang ada di PBS Ministry, yang mungkin mendengarnya dengan YouTube atau Facebook, dimanapun kita berada, termasuk saya, Elizabeth Fani, pelajaran berharga kita yang pertama, kita menabur, apa taburan kita, kedaulatan Tuhan menumbuhkannya, kita siap menuainya. Tapi ingat, menabur dalam roh, menghasil hidup yang kekal, menabur dalam daging adalah binasa kekal. Tinggal pilihan sama kita, jangan sampai kita memulainya dalam roh, mengakhiri dalam daging. Demikian yang saya dapat pelajarannya hari ini, Pastor. Terima kasih Pastor Linda, Pastor Kemal, dan semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, terima kasih Bu Fani. Saya juga dapat poin lagi dari Bu Fani. Bagaimana bagaimana menabur dalam daging kita akan binasa, menabur dalam roh kita akan hidup yang kekal. Galatia 3 ayat 3, saya ulangi lagi, mulainya dari roh kita akhiri dalam daging itu akan binasa gitu. Artinya apa? Kalau saya lihat di sini kita menabur tetapi ada kepentingan kita gitu. Ada maunya kita. Kita menabur bukan untuk Tuhan. Jadi untuk kita. Ini dia konteks ayat-ayat ini. Menabur jadi punya hidden agenda. Ya, ada agenda ganda gitu. Ada hidden agenda ya. Kita mengharapkan, apalagi mengharapkan orang yang kita mengharapkan dia itu balas gitu. Dia balas karena gue udah tabur nih gitu. Itu dia, itu yang akan di situ dikatakan kita akan binasa juga. Ya, kalau kita menabur karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Kita menabur karena itu anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kita.
Bagian kita tabur aja, kita tabur aja. Oke, next. Terima kasih Bu Fani. Ada beberapa poin juga yang saya dapat sini. Bu Tirsa terakhir. Bu Weni terakhir. Ya, baik. Mumpung saya belum masuk ke ruang terapi. Jadi yang menjadi concern saya hari ini, terutama yang disampaikan oleh Pastor Linda mengenai iman, jangan berharap, maksudnya kita beriman, tetapi kita tidak perlu sampai terlalu berharap bahwa apa yang kita mau itu harus terjadi. Nah, itu yang saya alami beberapa waktu lalu ya. Saya berharap, saya percaya bahwa saya beriman sungguh-sungguh bahwa saya bisa memperoleh sesuatu. Namun, apa yang saya harapkan itu ternyata dibelokin gitu, dibelokkan sama Tuhan. Dan akhirnya kadang-kala kita menyesal gitu ya, kenapa ya kok saya sungguh-sungguh, saya melakukan bagian saya dengan benar, tapi kok hasilnya seperti ini. Kecewa ya, sebetulnya kecewa banget. Tapi dengan berjalannya waktu, kita ambil hal yang positifnya, bahwa di balik semua yang kita doakan, yang kita gumulin, pasti ada maksud Tuhan di balik itu semua. Sehingga rasa mengucap syukurnya kembali lagi, berharap dan kembali lagi percaya bahwa kemarin kita telah beriman untuk mendapatkan sesuatu, namun Tuhan tidak menghendaki. Tapi Tuhan menjawabnya dengan cara yang berbeda. Akhirnya kita mengucap syukur dalam perkara-perkara yang belum kita dapatkan. Itulah yang dikatakan beriman. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Iya, terima kasih Bu Tirsa. Ya. Jadi artinya apa? Kita jangan berharap. Kita boleh berharap ya, kita boleh beriman. Tetapi kedaulatan Tuhan yang terjadi. Jawabannya kita mau begini, yang terjadi apa? Kedaulatan Tuhan. Nah, ketika kita tahu ini kedaulatan Tuhan, kita harus bersyukur gitu. Kita harus bersyukur. Kita ada ucapan syukur. Ya, jangan kita kecewa. Harusnya memang kadang-kadang ya, secara manusia kita gue maunya ini nih. Tapi kok Tuhan kasih ini nih, gitu. Kok nggak dijawab apa yang, atau nggak dijawab. Makanya kita bilang doa kita, ada yang bilang nunggu, atau Tuhan langsung jawab, atau Tuhan nggak jawab gitu. Itu konteksnya begitu. Jadi kita boleh mengharapkan, kita boleh beriman, tetapi jangan lupa ada kedaulatan Tuhan, ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Bagian kita berserah aja kepada Tuhan. Makanya ketika kita melakukan, kalau dalam konteks menabur, ketika kita melakukan yang buat Tuhan, kita nggak bakal kecewa. Ketika hasilnya kita kembalikan kepada Tuhan. Makanya kalau hasilnya kita tadi Bu Fani bilang kan, hasilnya kita pakai untuk kedagingan kita akan kecewa. Jadi semuanya kita kembalikan kepada Tuhan. Oke, banyak poin yang kita dapat. Terima kasih Bu Tirsa. Next, terakhir Bu Weni. Sebelum nanti disimpulkan sama Pastor Lin. Oke. Pertama-tama terima kasih Pastor Linda untuk firman-Nya yang kembali lagi ya, bukan hanya menguatkan, menegur juga, mengoreksi juga, bahkan menghibur bahwa kita ini bersyukur kita sudah dikasih benih anugerah, dan sekarang kita mau nggak ambil kesempatan ketika kita diberikan kesempatan untuk kembali mengambil peranan untuk menjadi menabur benih. Kalau saya lihat dari firman ini kan bicara tentang kerajaan Allah, kalau dalam kehidupan kami yang kesehariannya itu adalah bagaimana benih ini, kalau saya boleh katakan, ini itu bicara, kalau saya ya, benih yang sejati ini bicara mengenai Injil sih. Jadi apa yang kami tabur ketika kami
merefleksikan akan apa yang kami terima, makanan jasmani makanan rohani yang kami terima, itu pun akan kami refleksikan dalam kehidupan semestinya dengan pertolongan Roh Kudus, pastinya bukan karena hebat kami. Nah, ketika kami sudah menerima itu, ini bagian kita untuk kembali ambil kesempatan, benih itu yang sederhana, yang tanpa polesan, tapi indah. Tapi kita ngelihat bahwa ini berkuasanya juga kita nggak ngelihat proses pertumbuhannya ya. Tapi satu yang kalau saya boleh katakan, kembali lagi, tadi Pak Kemal sudah ingatkan, Ibu Linda juga katakan, bahwa kalau saya boleh katakan, ini kita udah dikasih modal nih. Baik kita bisa berbuat baik, itu juga ada pekerjaan Roh Kudus, kita punya tenaga, itu juga dari Tuhan, kita bisa melakukannya karena ada waktu, itu juga jadi dari Tuhan. Jadi kalau saya boleh katakan, sebab segala sesuatu dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Jadi memang fokusnya adalah bukan diri kita lagi, kembali lagi, hanya untuk kemuliaan Dia sampai selama-lamanya. Jadi ketika seseorang menabur, khususnya kalau dia lagi memberitakan firman kah, dia nggak perlu mengkhawatirkan lagi apakah firman yang dia sampaikan kepada orang itu, yang ketika dia beritakan, dia nggak perlu cemaskan lagi apakah orang itu mencamkannya, menyimakkah, atau bahkan menolakkah. Yang penting kan apa yang harus kita sampaikan, bagaimana hasilnya, semuanya kembali lagi kedaulatan Tuhan. Nah, ini yang saya belajar, bagaimana menabur, akan ada bertunas, bertumbuh, menghasilkan buah. Jadi satu, bahwa segala sesuatu ketika kita invest waktu, invest tenaga, invest secara finance pun sekalipun, Tuhan berjanji bahwa firman-Nya itu nggak akan kembali dengan sia-sia, melainkan akan mencapai maksudnya. Itu sih kalau dari saya, apapun hal kecil sekalipun, hal yang nggak dianggap sekalipun, atau kita nggak dapat kesempatan sekalipun untuk ngelihat, atau kesempatan seperti kalau yang tadi kan kita bisa menuai, memanen, tapi kita udah ambil porsinya kita, selebihnya kita mengambil kesempatan itu, karena kesempatan itu nggak datang 2 kali, dan kalau kita nggak mau lakukan, Tuhan bisa pakai yang lain, memakai alatnya yang lain, yang mau. Itu aja kalau dari saya. Terima kasih, Pastor Linda. Ya, terima kasih. Sudah terakhir, bahwa benih yang kita tabur itu tidaklah sia-sia. Ya, makanya kita taburlah benih. Oke, mungkin ada tambahan dari Pastor Linda sebelum kita tutup. Terima kasih atas kesaksiannya, masukan-masukannya. Ada Pastor Linda? Kalau enggak, kita tutup. Kayaknya Pastor Linda lagi nyetir. Atau David? Lagi nyetir Pastor Linda. Oke. Ada Dave? Mama? Lagi nyetir, Om. Ya. Nggak kedengeran, Dave. Lagi nyetir. Lagi nyetir. Oh, lagi nyetir. Oke, kita tutup aja ya. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini Tuhan, sehingga kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan dan Bible study Tuhan mengenai iman. Kami percaya Tuhan, kami mulai hari ini juga mau berjalan menurut iman yang Engkau berikan bagi kami. Dan baiklah Tuhan, kami juga mau mengucap syukur untuk segala berkat-berkat Tuhan sepanjang minggu ini yang akan kami terima. Biarlah damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai melengkapi kami saat ini selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Bye.